Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan hadiah untuk kaum buruh berupa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, hingga rencana penghapusan outsourcing. Ratusan ribu buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Massa berkumpul sejak pagi dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan utama, seperti penghapusan sistem outsourcing, pemberian upah yang layak, serta pembentukan Satgas PHK. Presiden Prabowo Subianto tiba di Monas sekitar pukul 10 pagi. Kehadiran Prabowo langsung disambut antusias oleh ratusan ribu buruh yang hadir. Presiden memberikan hadiah untuk kaum buruh berupa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, hingga penghapusan outsourcing. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Lantas bagaimana makna kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional? Dan bagaimana juga dengan sejumlah janji yang disampaikan Presiden untuk buruh? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan ribu buruh menghadiri peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional digelar di lapangan Monumen Nasional pada Kamis 1 Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto hadir dan menyampaikan sejumlah janji untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Lantas bagaimana makna kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional dan bagaimana juga dengan sejumlah janji lainnya yang disampaikan Presiden untuk buruh? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, M. Rusdi. Selamat petang, Bang Rusdi. Selamat petang. Bang Rusdi, kalau kita bisa mencoba untuk memaknai, sebenarnya makna dari kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Buruh ini apa? Yang pertama adalah dengan hadirnya Pak Prabowo bersama buruh pada Mei Day 2025 ini adalah sebuah simbol bahwasannya pemerintah ingin mendekat kepada buruh, pemerintah ingin menghapuskan citra selama ini buruh ada ancaman investasi, ya buruh ancaman investasi yang kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi yang dilakukan adalah menganggap buruh sebagai ancaman dengan membuat regulasi upah murah, kemudian status pekerja itu outsourcing dipermudah, kontrak dipermudah agar investasi masuk. Nah, dengan statement dengan hadirnya Pak Prabowo hari ini adalah sebuah simbol Pak Prabowo ingin mendekat dan juga buat kami ini semacam ada harapan baru. Ya. Yang kedua juga adalah sudah lama nih, sudah hampir 63 tahun Presiden Indonesia, Republik Indonesia ini tidak menghadiri May Day bersama buruh dalam jumlah massa yang besar. Ya. Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Jokowi datang ke satu perusahaan cuma dalam skala kecil. Ini Pak Prabowo menghadiri undangan dari buruh bersama May Day, bersama buruh. Ya ini suatu simbol bahwasannya mudah-mudahan ya buat kami ini ada harapan baru. Artinya dengan kehadiran dari Presiden ini
para buruh melihat tuntutan yang disampaikan ini bisa direalisasikan dengan cepat oleh pemerintah saat ini? Ini yang kemudian perlu kita cermati ya. Janji-janji beliau tadi ada membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Satgas PHK, kemudian ingin melibatkan buruh. Sekali lagi ini apresiasi yang luar biasa dari kami kepada Pak Prabowo. Hanya saja memang yang pertama adalah jangan sampai kami dilibatkan hanya sebagai formalitas. Ya, seolah-olah buruh sudah dilibatkan, tapi kemudian pelibatannya hanya sekedar formalitas. Ya, kami ya cuma mungkin nggak terlalu serius lah gitu kan. Kalau ini cuma hanya formalitas, ya percuma juga. Toh juga selama ini sudah ada namanya lembaga kerjasama tripartit. Tapi selama 10 tahun terakhir, lembaga itu hanya formalitas. Buruh yang vokal gitu kan, cenderung nggak dilibatkan oleh pemerintah sebelumnya. Ya, akhirnya pemerintah kemudian sudah punya gagasan, konsep tentang kerjaan sudah jadi gitu kan, tapi kemudian mengundang buruh hanya sekedar formalitas, bukan untuk diajak diskusi. Nah, ketika hari Pak Prabowo kemudian mengundang kami dalam sebuah forum-forum yang sangat penting, ya kami minta itu bukan hanya formalitas gitu kan, tapi secara substansif keterlibatan kita ya diskusi, ayo diskusi. Misalnya ambil contoh, problem kita hari ini kan adalah maraknya PHK. Ya. Iya kan. Dan tadi disampaikan ya janji ya tidak akan ada PHK seenak-enaknya ya. Tapi paling tidak pengawasannya akan seperti apa, kontrolnya akan seperti apa, buruh akan bagaimana gitu menuntut pemerintah benar-benar melakukan janjinya. Betul. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menyelesaikan masalah maraknya PHK ini? Ini kita lihat dulu nih, mapping dulu kita. Apa sih yang menjadi latar belakang adanya PHK dan ancaman PHK? Yang pertama adalah yang banyak PHK adalah sektor tekstil dan juga sektor lainnya. Untuk sektor tekstil sederhana, ada kebijakan pemerintah sebelumnya terkait Permendak ya, Peraturan Menteri Perdagangan yang memudahkan masuknya impor barang secara mudah dari Cina dan seterusnya yang membuat produksi internal jadi habis gitu kan. Itu satu. Ya artinya kebijakan yang justru merugikan bukan buat buruh aja tapi juga merugikan para pengusaha lokal. Yang kedua adalah di permintaan sebelumnya juga ada melalui Omnibus Law dipermudah PHK. Ya, dipermudah PHK ada 25 pintu PHK. Bahkan bisa lebih ketika ada klausul untuk mencegah terjadinya kerugian, maka perusahaan bisa melakukan PHK. Ya, sebelumnya kan nggak semudah itu gitu. Nah, bisa nggak dua ini pemerintah Prabowo ini langsung mencabut? Satu akan menguntungkan perusahaan, yang kedua akan menguntungkan buruh. Ya, maka Satgas PHK ini saya pikir menjadi sebuah tantangan. Kita lihat keseriusan dari pemerintah, apakah serius gitu kan? Dari mulai prosesnya, apakah melibatkan buruh secara substansi? Yang kedua adalah bisa nggak nih menghapus Permendak, kemudian juga mengubur Omnibus Law yang jadi biang keroknya nih. Nah, yang ketiga adalah problem terjadinya PHK massal adalah ketika produk-produk dari industri otomotif, elektronik, kemudian juga tekstil, termasuk UMKM, tidak bisa diserap oleh masyarakat. Kenapa nggak bisa diserap? Karena daya beli jatuh. Kenapa daya beli jatuh? Karena pendapatan masyarakat, baik terutama pekerja formal, baik pekerja yang di industri, di sektor jasa, termasuk di PNS. Saya mau garis bawahi, termasuk di PNS, pendapatannya nggak berkualitas. Ya, pendapatannya oleh pemerintah sebelumnya ini dihancurkan dengan kenaikan upah yang dibatasi, kenaikan upah yang sangat jarang. Ambil contoh, ya kan, di buruh muncul PP 78 tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah. Kemudian melalui Omnibus Law kenaikan upah juga dibatasi. Bahkan terakhir tuh ya hanya sekitar 2%, 1% kenaikan upahnya. Ya, di PNS juga sama. Kalau selama Bang 10 tahun menjabarkan itu artinya kan banyak sekali nih kekurangan, kegagalan yang pernah sudah terjadi gitu. Artinya ke depannya ini pesimis juga akan tercapai. Nah, ya maka saya bilang ini dengan rencana Pak Prabowo ingin membentuk Dewan Kesejahteraan Nasional, membentuk kemudian Satgas PHK gitu kan. Kita berharap ini bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya ya harus serius lah. Dan sudah itu kita lihat itu solusi tadi yang terakhir yang saya sampaikan ini jadi penting ya. Daya beli jatuh itu sederhana. Upah buruh ditekan, upah PNS ditekan. 10 tahun PNS itu hanya naik 3 kali. 2015, 2019 dan 2024 dan itu kan kenaikan yang kecil 5, 6, 8%. Kalau mau belajar dari pemerintahan sebelumnya, mohon maaf,
di SBY sebelumnya 5 tahun terakhir itu kenaikan buruh lumayan signifikan. Ya, sehingga daya beli naik. Ya, termasuk juga di era sebelumnya, di era Gus Dur. Ketika beliau memimpin di pasca pasca krisis ekonomi, Gus Dur menaikkan upah buruh signifikan 47%, 37% ya dalam 3 tahun beliau berkuasa sangat pendek, dan kemudian menaikkan gaji PNS 270%, hampir 3 kali lipat. Iya. Yang terjadi adalah daya beli meningkat. Ya, ketika daya beli pekerja formal meningkat, maka daya serap terhadap hasil-hasil industri dari otomotif, elektronik, termasuk pedagang kaki lima informal. Nah, di era sebelumnya, ya pekerja formal dihabisin, informal habis. Nah, hari ini tantangannya adalah sejauh mana keseriusan dari Pak Prabowo ini, gitu kan? Serius nggak nih? Kalau serius, ya gaji PNS naikin. Gaji naikin. Gaji pekerja buruh, alhamdulillah kemarin kita ngelihat salah satu kenapa kita ada harapan, yang seharusnya pakai aturan lama, kenaikan itu hanya sekitar 2%, Pak Prabowo udah naikin 6,5%. Tapi 6,5% belum gede. Karena tadi di era Pak SBY 5 tahun terakhir dia berkuasa itu kenaikan itu rata-rata bisa 17%. 17%, gitu kan. Ya untuk meningkatkan daya beli. Jadi sebenarnya kalau untuk kondisi ekonomi saat ini, idealnya kenaikannya adalah berapa persen? Ya, untuk ideal, ya upah itu kita ada namanya mekanisme perhitungan upah minimum. Ya, basisnya adalah menghitung kebutuhan hidup layak. Itu ada surveinya langsung. Dan di era sebelum itu dihancurkan, nggak dipakai. Nah, kita ingin pakai lagi tuh. Ya, kisarannya udah bisa sekitar 7 juta. Angka terakhir kami itu udah upah minimum aja itu harusnya udah di kisaran 7 juta. Ya, kalau udah, nah secara statement politiknya tadi Pak Prabowo udah bagus ya. Bahwasannya kalau orang-orang pekerja terendah itu udah mapan, udah sejahtera, itulah keberhasilan sebuah negara. Nah, tinggal kita lihat buktinya nih. Ya, di 2025 ini bagaimana kenaikan upah buruhnya? Bisa nggak signifikan? Ya, memang tantangannya sederhana. Beliau harus berubah aturannya tuh. Iya. Melalui peraturan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau rencana penghapusan outsourcing? Nah, di buruh itu kan ada 3 isu utama ya. Satu adalah parameter sejahtera itu, satu adalah yang disebut dengan job protection, pelindungan kerja. Outsourcing ini salah satu bentuk dari tidak adanya perlindungan kerja, karena statusnya nggak jelas. Ya, bukan hanya outsourcing sebenarnya, juga ada kontrak. Sekarang melalui Omnibus Law, outsourcing dipermudah, pekerja kontrak dipermudah, bahkan sekarang marak kontrak harian. Yang ketiga adalah munculnya istilah kemitraan yang dibuat oleh aplikator-aplikator ojol itu. Kemitraannya adalah kemitraan palsu, karena adalah dia ingin menghilangkan kewajiban dia membayar kewajiban dia sebagai pengusaha. Yang keempat, pemagangan. Ya, jadi ada bukan hanya outsourcing nih, outsourcing, kontrak yang luar biasa parah, kemitraan palsu, dan pemagangan. Sekali lagi, ya komitmennya udah ada, tinggal buktiin bahwasannya, ya bukti gimana? Ya rubah revisi Undang-Undang Naker itu dan juga Omnibus Law itu sesuai harapan kami tuh. Nah, yang kedua adalah berubah cara sejahtera itu yang kedua parameternya adalah ketika buruh mendapat pendapatan berkualitas, yaitu berupa upah minimum berkualitas plus juga jaminan sosial yang berkualitas. Nah, kita lihat nih, maka tadi beliau juga ada berstatement 3 bulan revisi Undang-Undang Naker ini harus selesai. Statementnya udah ada, ya tinggal kita tagih janjinya, itu kan. Dan ini saya pikir luar biasa, tapi juga kami banyak catatan-catatan. Kalau mau catatan, ya ini akan jadi bumerang buat Pak Prabowo nih. Orang nggak akan percaya lagi dengan beliau, gitu kan. Nah, saya pernah dekat dengan beliau, gitu kan, 2014, 2019 cukup dekat lah dengan beliau itu. Ya kalau secara visi udah oke ya, gitu kan. Beliau orang yang berpihak, gitu kan. Tapi kan ngubahnya nggak semudah itu. Ya beliau butuh dikasih masukan bukan hanya oleh orang sekitarnya, tapi juga oleh kami ini. Makanya kuncinya adalah bagaimana melibatkan kami kaum buruh ini bukan hanya sekedar formalitas, agar beliau bisa mendapatkan problem real di lapangan itu kan. Harus menjalin komunikasi dengan baik ya. Tapi Bang Rusdi, seberapa optimisnya semua janji, semua tuntutan ini akan terrealisasi oleh pemerintah Prabowo Subianto? Ya kalau ke manusia kita nggak boleh terlalu optimis itu kan. Ya 3 bulan ini kita lihat nih. Ya kita lihat kalau harapan itu saya melihat ada harapan ya. Tapi saya pikir tadi nggak semudah yang dibayangkan, kecuali beliau punya komitmen yang sangat luar biasa. Gitu.
Baik, Bang Rusdi, terima kasih Ya. sudah bergabung bersama kami. Terima Kita kasih. sama-sama menantikan ya artinya ke depannya akan dilangkah ataupun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sudah Oke. bergabung di Kabar Petang.